Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik memilih makanan sehat untuk pemulihan asam lambung. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu memilih menu makanan sehat untuk pemulihan asam lambung. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik faktor yang bersifat fisik ya, termasuk dalam hal ini adalah makanan ya sebagai penyebabnya ya, juga disebabkan oleh faktor psikis ya, seperti emosi, pikiran, ya, perasaan dan lain sebagainya. Nah, dengan sensasi yang juga luar biasa, sangat beragam ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Memang ini perlu kita curahkan perhatian khusus kita ya kepada penderitaan ini supaya bisa cepat keluar dari penderitaan ya, atau bisa cepat sembuh. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi pengalaman ya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, yaitu khusus tentang bagaimana caranya kita memilih menu makanan sehat ya untuk pemulihan asam lambung supaya menjadi cepat sembuh teman-teman ya. Nah, dalam konteks ini yang lebih penting ini adalah memilihnya teman-teman ya, karena ketika kita melihat apa ya resep-resep masakan, resep makanan sehat dan lain sebagainya, itu memang banyak sekali beragam, tetapi yang lebih spesifiknya lagi, yang lebih penting lagi menurut saya itu adalah memilih makanan sehat itu yang cocok dengan diri kita sebagai penderita asam lambung ya. Jadi ini juga mengapa saya sampaikan ini ya, karena dari pengalaman saya yang saya lalui ini, saya sudah punya pilihan makanan yang cocok ya, dan ternyata setelah saya praktekkan ini hasilnya efektif ya, dengan bukti saya menjadi sembuh. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi kepada teman-teman, mudah-mudahan sharing ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman ya, sehingga teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, semoga cepat sembuh teman-teman. Oke ya, jadi ada beberapa hal di dalam kita memilih makanan ya. Jadi sekali lagi ini tekanannya pada memilihnya ya. Jadi memilihnya yang cocok dengan diri kita. Nah, ini melalui proses teman-teman ya. Prosesnya apa? Ya prosesnya setelah kita mencoba ya. Kalau kita belum pernah mencoba, kita belum bisa menyimpulkan ya, belum bisa menyimpulkan sebenarnya ini cocok enggak ya buat saya sebagai penderita asam lambung. Karena apa? Karena yaitu kadang mungkin oleh orang lain cocok ya, buat kita juga belum tentu ya. Nah, maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman ya, sebaiknya itu kita nyoba sendiri ya. Nyoba sendiri, kalau memang dirasa efeknya ya di dalam tubuh ini jauh menjadi lebih nyaman ya, menjadi lebih damai, artinya tidak ada sensasi-sensasi yang muncul ya, yang berlebihan, itu
artinya cocok teman-teman, itu bisa dilanjutkan ya yang seperti itu. Nah begini teman-teman, ini sudah saya apa ya, ya saya simpulkan dari hal-hal yang pernah saya praktekkan ya, yang menurut pilihan saya ya, dan itu lebih cocok ya, karena terbukti mampu membangkitkan kondisi saya yang waktu itu sudah terpuruk ya, badan sudah kurus ya, pucat, kemudian apa, berat badan sampai turun 10 kilo ya, tenaga sepertinya nggak punya tenaga ya, jadi bawaannya itu lemes ya, karena memang makannya juga waktu itu masih sulit ya, sulit karena belum menemukan pilihan makanan yang paling tepat ya, makanan sehat yang paling tepat itu seperti itu. Jadi kadang masih bingung. Nah, daripada bingung kadang kita memilih tidak makan atau makan sedikit sekali. Nah, dengan seperti itu maka ya kebutuhan nutrisi ini akan kurang karena kita makannya juga sedikit ya. Orang kita misalkan makan yang full saja itu karena asam lambung sedang bermasalah ya, itu juga penyerapannya itu kurang maksimal ya itu. Nah, apalagi makannya sedikit. Nah, oleh karena itu ini sangat penting teman-teman ya, karena untuk membangkitkan tubuh kita supaya menjadi berenergi ya, bertenaga, ini otomatis disuplai dari nutrisi makanan teman-teman ya itu. Nah, ini jadi makanan-makanan yang dipilih ya, yang dipilih antara lain ya, ini yang dipilih menurut pengalaman saya ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman juga cocok juga ya, karena secara umum kan penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis itu sebenarnya sama lah, karakternya sama, yaitu karena disebabkan oleh asam lambung yang selalu naik awalnya dari situ. Nah, oke ya, jadi makanan-makanan yang dipilih ya, ini antara lain satu ya, ini yang hubungannya dengan makanan pokok ya. Nah, makanan pokok ini biasanya disesuaikan dengan daerah kita masing-masing ya. Ada yang makanan pokoknya nasi, ada yang makanan pokoknya mungkin nasi jagung ya, ada yang mungkin yang dari singkong itu oyek ya istilahnya ya. Itu juga ada ya, atau mungkin yang makanan pokoknya sagu ya, ini itu juga ada ya, tergantung di daerah kita itu seperti itu ya. Nah, untuk ini ya, karena saya terbiasa memang nasi makannya. Nah, ini yang lebih penting lagi itu maksudnya cara memasak nasinya teman-teman ya. Jadi untuk makanan pokok ya, nasi ini yang penting itu adalah nasi yang lembek atau lunak ya, entah itu dari beras merah, entah itu beras putih, itu sama saja ya. Beras putih juga bermacam-macam ya, ada raja lele, ada apalagi ya, ini jenis-jenisnya kan banyak ya. Nah, itu sama saja, yang penting masaknya itu lembek itu lunak ya. Jadi ini ketika memasak nasi itu airnya agak lebih banyak sehingga hasilnya menjadi lebih lunak gitu. Itu di perut jauh menjadi lebih nyaman teman-teman ya. Nah, itu pilihannya itu. Nah, kalau misalkan nasi tetapi agak keras, nah itu mungkin makannya harus berair dulu ya, berair dulu. Nah, kemudian baru kita makan. Tapi sebaiknya itu nasinya yang lunak, karena dengan nasi yang lunak itu ini lambung akan menjadi damai ya, karena yang orang terkena asam lambung, mungkin lambung ini agak iritasi atau mungkin radang atau mungkin bahkan bisa juga ada luka. Nah, itu ketika nasinya itu lembek ya, lunak, itu menjadi penyerapannya kelihatannya lebih lancar teman-teman ya, dan tidak menimbulkan sensasi-sensasi seperti perih ya, senep, kembung dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi pilih nasi yang lunak. Nah, kemudian porsinya disesuaikan ya. Kalau yang masih belum normal, mungkin biasanya porsi kecil ya lakukan aja seperti itu. Tetapi di dalam memilih ya, seandainya ada banyak nasi ya atau banyak makanan pokok, itu saya pilih itu yang paling lunak teman-teman. Itu yang
yang paling cocok ya. Nah, lunak itu bukan berarti bubur ya. Jadi tetap nasi tapi masaknya agak lembek, itu seperti itu saja itu. Nah, itu untuk makanan pokoknya ya. Nah, kemudian untuk sayurnya itu yang dipilih itu yang seperti apa. Nah, intinya ketika kita memilih sayur itu pertama pertimbangannya yang berserat tinggi, kemudian yang kedua tidak berminyak ya, karena dengan berminyak itu kan menambah kandungan lemak ya. Nah, sementara sekarang itu kan rata-rata yang namanya makanan itu ya selalu pakai minyak ya, sayuran ya, apalagi yang model apa masaknya di oseng, nah itu kan selalu ditumis ya, itu andalannya ya minyak ya. Nah, itu kurang baik kalau menurut saya ya. Nah, maka untuk sayur itu saya pilihnya ya, ini yang lebih damai di perut saya, mudah-mudahan teman-teman saya kira juga sama ya, yaitu sayur bening ya. Sayur bening itu hampir sama dengan sayur asem ya, cuma tidak pakai asem ya. Jadi ya banyak airnya lah seperti itu. Mungkin teman-teman sama lah ya. Jadi kalau di daerah saya itu sayur bening ya, atau kalau orang Banyumas bilang itu tegean, itu seger sekali ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sayur bening. Nah, bahan-bahannya itu usahakan untuk bumbu ya, bumbu itu tanpa penyedap rasa. Kalau saya kan biasanya istri saya buat sendiri itu seperti itu, jadi tanpa penyedap rasa ya. Penyedap rasa itu bermacam-macam lah, itu tidak dipakai kalau saya ya. Nah, karena mengingat supaya kondusif di lambung ya. Nah, hanya menggunakan bumbu-bumbu ini, bawang merah ya, bawang putih, kemudian muncang ya itu, terus apa ya, kencur ya, karena ini untuk sayur bening ini pakai kencur ini lebih seger ya, lebih seger dan di perut juga lebih nyaman, lebih bermanfaat itu ya. Terus daun salam, terus tambah sedikit garam dan sedikit gula. Hanya itu teman-teman ya, itu untuk bumbu-bumbunya ya itu. Jadi tanpa penyedap rasa itu. Nah, kemudian sayurannya yang dimasukkan di dalam sayur bening itu bisa bermacam-macam dan bisa bervariasi teman-teman, supaya kita tidak bosan lah seperti itu. Nah, itu biasanya ya bisa misalkan bayam, ya bisa daun katu, ya bisa daun kelor, bisa labu siam ya. Nah, itu tergantung istilahnya apa ya, ya keadaan waktu itu ya. Bisa juga misalkan terong juga boleh, wortel ya, kacang panjang juga boleh, atau selobor ya. Selobor itu hampir sama dengan kol tapi bukan kol ya. Kalau kol enggak ya, enggak saya pakai karena itu katanya kandungan gasnya lebih tinggi ya. Dan itu juga memang kurang nyaman kalau di perut. Nah, itu kalau selobor ya, selobor sawi ya, nah itu sama ya. Nah, itu jauh lebih nyaman ya. Dan itu kalau kita sayurnya itu ya, selobor atau sawi itu biasanya kencingnya menjadi lebih lancar. Termasuk bisa juga ini oyong ya, oyong atau kacur ini kalau di tempat saya ini, itu bentuk-bentuk sayuran yang sering saya gunakan itu seperti itu. Nah, itu menjadi lebih nyaman dan kebutuhan serat juga cukup ya. Itu untuk sayurnya, jadi sayur bening ya teman-teman ya, bumbunya tadi seperti itu, kemudian sayurannya itu seperti itu yang sering saya gunakan, dan itu ternyata luar biasa ya. Saya menjadi cepat sembuh itu setelah saya konsumsi dengan pilihan ya, pilihan maksudnya sayurnya itu yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, tadi kan makanan pokoknya sudah ya, nasi yang lembek, kemudian sayurnya pakai sayur bening, kemudian yang ketiga lauknya ya. Nah, kalau lauknya ini usahakan yang jangan tinggi lemak ya. Tinggi lemak itu contohnya daging merah ya, daging-daging hewan berkaki 4 lah, daging sapi, daging kambing itu lemaknya terlalu tinggi, juga itu seratnya lebih
alot ya, sehingga dicerna juga agak susah ya, agak lama. Nah itu kurang baik untuk penderita asam lambung. Nah itu saya hindari ya. Nah akhirnya lauk yang sering saya gunakan ya, yang pertama kalau untuk jenis ikan ya, itu saya pakainya ikan air ya, ikan air atau istilahnya ikan kali ya bisa ya, mungkin ikan laut juga boleh ya, gitu. Kemudian atau daging ayam, kalau ayam itu saya pilih ayam kampung teman-teman ya, itu sangat berbeda jauh dengan ayam potong itu, ayam broiler. Nah itu saya pakainya kalau ayam itu ayam kampung. Itu juga tetap nyaman ya di dalam lambung ya. Dengan masaknya juga agak lama biar menjadi lebih lembut ya. Selain itu juga bisa yang saya rutin justru itu malah pakai tahu ya, pakai tahu, kemudian tempe itu bisa. Nah kemudian bisa juga kadang pakai telur ya. Nah untuk telur itu kan ada bermacam-macam ya. Nah itu yang saya pilih telur ayam kampung ya. Telur ayam kampung itu pokoknya kita makan semua ya, baik itu kuning-kuningnya maupun yang putih-putihnya ya itu. Kalau nggak telur ayam kampung ini pakai telur bebek ya. Karena kalau untuk bebek itu di tempat saya ini kan masih model umbaran ya. Jadi itu jauh lebih alami prosesnya ya. Termasuk ayam kampung ini juga alami juga ya, bukan yang ini ya apa, yang seperti ayam petelur ya. Nah itu akan berbeda kandungannya. Nah itu yang saya pakai itu kalau misalkan telur. Itu untuk lauknya teman-teman ya. Nah dengan seperti itu kebutuhan gizi daripada menu makanan itu tercukupi, tetapi efeknya di dalam apa ya, lambung kita ini nyaman. Nah dengan seperti itu maka artinya asam lambung itu tidak terpicu untuk selalu naik ya. Nah kalau asam lambung tidak selalu naik akhirnya menjadi normal, nah itu yang menjadi mempercepat kesembuhan teman-teman. Itu ya, itu untuk lauknya pilihannya seperti itu. Nah kemudian untuk buahnya, nah buah itu kan bermacam-macam sekali lah ya. Macamnya banyak sekali, apalagi kalau misalkan kita cari di kios-kios buah ya. Nah itu kan bermacam-macam sekali. Nah itu tidak semuanya cocok teman-teman ya buat kita, khususnya penderita asam lambung. Nah kalau saya pilihannya ini buah yang juga sering ada ya di tempat saya, ini adalah pisang ya. Nah pisang yang paling cocok, pisang itu juga bermacam-macam kan jenisnya. Nah itu juga tidak semua pisang itu nyaman di lambung ternyata ya. Nah saya itu bisa memilih karena saya sudah mencoba berbagai buah ya. Itu saya coba-coba, tapi yang paling nyaman yang mana sih? Nah itu akhirnya kan kita merasakan sendiri itu. Nah untuk buahnya itu yang pilihan pertama saya itu pakainya buah pisang kepok ya. Pisang kepok ini kebetulan ini ada ini seperti ini teman-teman ya. Sampai dengan sekarang saya masih rutin ya, masih rutin ini masih makan ini pisang kepok. Nah ini juga bisa menetralisir asam lambung ya. Itu makanya ketika kita rutin makan ini juga rasanya menjadi jauh lebih nyaman itu teman-teman. Nah kalau nggak ada pisang kepok, bisa juga pisang raja ya, raja nangka kalau di tempat saya itu yang hijau agak panjang ya. Nah itu juga nyaman juga, bagus ya. Tetapi selain itu agak berbeda teman-teman ya. Walaupun sama-sama pisang, jadi nggak semua pisang ya itu. Nah kalau misalkan kita bosan ya dengan pisang itu ya ada alternatif ini apa gantinya ya bisa juga ya, misalkan kita pakai pepaya juga boleh, tapi yang betul-betul sudah masak ya, yang sudah lembut lah itu, seperti itu, jangan nanggung gitu. Selain itu juga bisa juga misalkan semangka, melon itu juga bisa ya, tetapi jangan misalkan apa ya, kalau anggur saya juga nggak cocok karena ini kelihatannya entah itu dari kulitnya, entah itu dari kandungannya ya, pokoknya saya merasakan nggak nyaman itu ya. Anggur, kelengkeng, walaupun itu manis ya, tetapi juga tidak nyaman. Bahkan saya pernah
agak kebanyakan makan kelengkeng itu sampai agak mules ya. Nah itu gara-gara itu juga pernah saya mengalami itu. Nah akhirnya yang paling nyaman ya ini dari pisang ya, dan terutama itu pisang kepok gitu. Nah itu teman-teman, jadi bagi teman-teman yang masih kadang ragu ya, itu intinya coba saja. Nah itu jadi di sini yang saya tekankan adalah proses memilihnya ya. Jadi dari makanan yang banyak sekali ragamnya, nah itu kita pilih yang paling tepat teman-teman. Nah bila perlu setelah kita menemukan, yaitu kita ingat-ingat ya, atau kita catat ya, catat dalam hati lah. Nah dan sebaliknya yang mungkin tidak cocok ya kita hindari, kita ingat-ingat seperti itu. Itu kuncinya hanya seperti itu. Jadi memang kita harus merubah kebiasaan ya, yang biasanya kita mungkin senang dengan makanan-makanan favoritnya, tetapi ketika sudah terkena asam lambung itu menjadi tidak cocok, ya harus kita tinggalkan ya, harus kita tinggalkan, kemudian kita berubah pilihan ya, pilihan menjadi yang lebih cocok. Artinya berefek positif di dalam tubuh kita. Itu yang penting teman-teman ya. Jadi kita jangan apa ya, istilahnya itu terus ya kebiasaan dulu terus, itu jangan. Nah kita di sini memang saatnya untuk merubah diri dalam segala hal ya, termasuk dalam memilih makanan sehat yang cocok untuk pemulihan asam lambung ini teman-teman. Nah itu untuk seputar buahnya ya. Kemudian untuk seputar ngemilnya ya, atau makanan tambahan ya, untuk ngemil makanan tambahan, nah, itu yang sering saya lakukan ya, itu adalah rebusan-rebusan, mulai dari rebusan labu kuning, kemudian pisang rebus, kemudian ubi-ubian ya, seperti singkong rebus ya, kemudian talas rebus dan lain sebagainya, termasuk ubi jalar. Nah itu bagus sekali teman-teman ya, itu juga menjadikan nyaman. Nah kenapa pakai rebusan ya, ya supaya mengurangi lemaknya ya. Ketika kita apa-apa serba digoreng itu kan minyaknya ya, kandungan lemaknya itu agak tinggi, dan maka dari itu kita kurangi, dan itu jauh menjadi lebih damai di dalam perut. Nah itu untuk ngemilnya itu, jadi pakai rebusan-rebusan itu. Nah kemudian yang terakhir itu untuk memilih minuman ya. Nah minumannya apa ya? Nah minuman ini yang paling harus ya, yang paling wajib lah istilahnya, ini adalah air putih ya, karena air putih itu memang netral ya, dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah itu penuhi air putih ya. Kemudian kalau ingin yang berasa, nah saya pakainya teh ya, tetapi tehnya bening teman-teman ya. Teh bening itu seperti ini Pak ya. Iya ini tehnya sedikit ya, hanya di bawah ya. Nah ini bening, jadi nggak kental, nggak sampai kelihatan kemerah-merahan airnya itu. Cuma ya sudah berwarna gitu aja, kan sudah rasa tehnya sudah kuat itu. Nah itu untuk untuk minumannya. Jadi air putih, teh bening istilahnya ya, yang tidak kental. Kemudian susu, saya nggak pernah minum susu ya, karena susu itu rata-rata kan tinggi lemaknya, tinggi lemak. Nah itu saya nggak pernah. Nah, dulu pernah saya coba itu menjadi agak kembung ya, agak kembung. Nah akhirnya saya nggak pernah. Tetapi ada alternatif penggantinya, yaitu sule, susu kedelai. Nah itu cocok juga ya, saya minum susu kedelai ya, karena bahannya itu memang dari sari kedelai ya. Itu menurut saya bagus ya. Ini itu sebagai alternatif ketika kita ingin minum susu, yaitu minumnya susu kedelai ya. Sule itu lebih nyaman di dalam perut itu. Nah kemudian minuman-minuman yang lain yang kita hindari ya, seperti kopi kan kandungan kafeinnya tinggi, itu kita kurangi waktu itu ya. Kalau sekarang saya udah ngopi lagi ya, itu alhamdulillah gitu. Itu terus minuman-minuman beralkohol itu sih saya jauh dari dulu juga belum pernah ya minum minuman yang beralkohol. Nah itu kemudian minuman soda itu juga
kurang baik, nah itu kita hindari. Jadi kita pilih sebenarnya makanan-makanan yang alami teman-teman ya. Jadi di dalam memilih makanan sehat, sehat itu bukan berarti mahal ya. Sehat bukan berarti mahal, tetapi justru lebih banyak yang bersifat sederhana, bersifat tradisional, itulah yang lebih sehat. Itu yang saya temukan seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.